Sekali lagi yang saya bilang, semua orang tuh ada fase, ada proses, dan itu yang saya jalani kemarin. Nah sekarang saya udah di fase dimana ya sudahlah ya Allah gitu, ya udah gitu. Saya harus ikhlas intinya gitu. Sekali lagi itu udah keinginan bulat dia, jadi mau bagaimana lagi? Gitu lagi. Ya, sudah bertemu. Intinya sekarang gini ya, gitu. Sekali lagi saya pengen semuanya baik-baik saja, dan saya sudah berusaha belajar ilmu. Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada, tapi saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya Bismillah, saya legowo. Intinya gini, permintaan dia itu baik, saya ikuti kemauannya, karena saya juga tidak mau ya memaksakan kehendak, karena gini, kita tuh harus di satu arah, tapi kalau misalnya berbeda arah mau bagaimana ya gitu. Jadi intinya gini, saya ingin semua orang itu bahagia ya gitu. Dia bahagia, dia berhak untuk bahagia, dan sekarang juga saya sadari bahwa ya saya harus mencintai diri saya juga. Saya juga berhak untuk bahagia, tapi kembali lagi di sini, ayo kita sama-sama untuk saling menjadi parenting yang baik untuk anak-anak sampai kapanpun ya gitu. Jadi saya tidak mau statement apapun yang seperti apa gitu. Yang jelas di sini saya mempermudah kamu kok ya. Saya mempermudah sekali. Jadi semoga dengan keputusan kita ya sama-sama seperti ini, semoga memang ini memang udah jalan dari Allah juga, jalan dari Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan mempersulit kok ya. Saya tidak akan mempersulit apapun sekarang gitu. Saya tidak akan mempersulit apapun itu. Jadi kalau kamu mau pisah ya sudah, oke baik, nggak apa-apa, tapi sekali lagi ayo Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Masih mau mempertahankan ya, akhirnya legowo ya sudahlah, apa yang Mungkin karena semua orang tuh kan pasti ada fase, ada proses di mana setiap orang itu pasti menjalani hidup tuh kan pasti tidak mudah gitu. Ya balik lagi gitu, contohlah kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita dihina, kadang kita dipuji gitu. Jadi kalau saya pribadi sekarang intinya mungkin dia sudah bulat sekali dengan keputusannya, jadi ya saya mau bagaimana. Jadi intinya saya serahkan semuanya sama Allah. Saya juga percuma kok kalau saya cerita sama orang gitu loh, mau sampai mana juga percaya sama orang. Jadi intinya sekarang saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Saya udah bercerita sama Allah ya gitu. Saya tidak aja yang terbaik gitu ya. udah bisa komunikasi nggak sih Mas? Apa? Gini, seperti yang saya bilang, saya sudah mengikuti keinginan dia, intinya itu. Karena dia sudah bulat sekali dengan keputusannya, jadi nggak apa-apa. Saya sangat menghargai itu semua. Jadi intinya sekali lagi saya tidak mempersulit. Ayo kita sama-sama jadi parenting yang baik sekali lagi untuk anak-anak kita. Komunikasi, Mas kan Eca sudah janji akan buka komunikasi ke Mas Eza dan anak-anak, memberikan kebebasan waktu untuk bertemu, itu sudah ditepati belum di sana? Saya nggak mau jawab apa, saya nggak bisa komen apa-apa untuk itu, nanti aja. Tapi sudah tahu nggak sih Mas, sebelumnya kalau ada di sana sudah nggak sama-sama lagi atau Anak-anak masih kecil kok, belum tahu apa-apa. Jadi udah, saya nggak bisa komen apa-apa. Mas, tapi banyak warganet mungkin yang disebut drama mungkin kemarin teleponnya Mas drama dan segala macam, tanggapan seperti apa? Sekali lagi yang saya bilang, semua orang tuh ada fase, ada proses, dan itu yang saya jalani kemarin. Nah sekarang saya udah di fase dimana ya sudahlah ya Allah gitu, ya udah gitu. Saya harus ikhlas intinya gitu. Sekali lagi itu udah keinginan bulat dia, jadi mau bagaimana lagi gitu. Jadi ya sekali lagi ya, dia berhak bahagia gitu. Dia berhak bahagia dengan kehidupannya dan keputusannya, begitupun saya betul. Tapi sudah ada kata sepakat yang harus sepakat itu dalam arti anak-anak, waktunya dan sebagainya, itu sudah kesepakatan. Seperti yang pengacaranya sudah diucapkan, pengacara dia gitu, bahwa kita sudah ada kesepakatan itu, jadi ya yuk kita jalankan sama-sama dengan baik, udah itu aja. Jadi kan acaranya bukan Mas Eza sendiri sampai produktif berkarya ya, benar ya Mas? Itu
Itu dia, makanya saya butuh sahabat saya nih, partner saya nih, yuk bantu saya, yuk bantu saya. Ini salah satunya juga kok, ini salah satu apa ya, maksudnya dari Allah juga ya, dari Allah bantu saya. Bukan saya juga kok, Allah juga pasti bantu Echa di sana ya gitu loh, supaya kita bisa sama-sama menerima 7 tahun itu kan bukan sebentar, waktu yang cukup lama, tapi nggak apa-apa, insya Allah Bismillah ya gitu, Bismillah kita sama-sama bisa jalan semuanya dengan baik ini ya. Bang Ega, permintaan untuk parenting bareng, maksudnya mengasuh bersama sudah disetujui ya belum sih sama pihak itu? Sudah, kita sudah tanda tangan untuk itu semua, intinya itu. Dan sekali lagi saya tidak bisa komentar apapun di luar itu, yang jelas kita sudah sama-sama sign ya gitu, kita sudah tanda tangan untuk itu semua. Untuk sementara waktu ini jujur saya masih benar-benar full kerja banget, Senin sampai Sabtu saya syuting, Minggu saya ngurusin iMove nih gitu sama Bang Rika ya gitu. Jadi yang utama sekarang yang saya lakukan, kembali lagi, saya seorang ayah, saya harus bertanggung jawab sepenuhnya gitu. Saya harus bekerja intinya, ya lepas dari untuk diri saya sendiri juga ya, dan ayah saya yang lagi sakit sekarang. Teman-teman semua tolong doain papa saya ya, papa saya lagi sakit, jadi papa saya gulanya sampai 400 sekarang. Orang normal tuh kan hanya sampai 100, papa di rumah sakit sekarang gulanya sampai 400, jadi tolong mohon semuanya doanya untuk orang tua saya, karena yang saya punya sekarang cuma papa saya. Kondisinya gimana tadi Mas Papa? Sudah membaik kah atau masih dalam pantauan dokter? Masih dalam pantauan dokter gitu, jadi masih dalam pantauan dokter. Tapi mau bagaimanapun life must go on, saya tetap harus saya sebagai laki-laki tetap saya harus bekerja, saya tetap jalankan ini juga. Pulang dari sini juga saya harus ke rumah sakit ngurusin papa juga, jadi ya gitu. Di handphone Sekarang Papa yang jagain siapa Mas? Tadi kalau Mas Eza kerja gitu, ada yang jagain Mas? ada yang jagain. Sorry. Suka kepikiran nggak sih Mas? Kadang-kadang kalau lagi sibuk ingat Papa, takut Papa. Ya, bentar ya. Tapi ini kondisinya papa lagi periksa sorry, kesehatan semuanya. Papa lagi periksa untuk jantungnya kayak gitu, sorry semuanya. Tuh ayah saya sekarang posisinya sedang itu, jadi tolong mohon doanya semuanya gitu ya gitu. Gula terus livernya juga agak sedikit bermasalah gitu, jadi otomatis makanya ini sekarang PR saya kan baru masuk kan dari kemarin ya gitu, otomatis sekarang makannya sih harus dijaga sekali. Ya saya tahu kok, gini, apa yang saya rasakan pasti papa saya rasakan, begitupun anak-anak saya rasakan pasti saya rasakan gitu. Jadi ya mungkin atau kebalikannya, yang saya rasakan mungkin yang papa saya rasakannya gitu, jadi anak-anak saya juga sama. Jadi pasti udah, intinya kembali lagi tolong doanya untuk semuanya, untuk keluarga saya, untuk papa saya sekarang, karena yang saya punya ya hanya papa saya sekarang. Papa baru MCO kemarin, jadi ya itu, jadi medical check up-nya baru kemarin dan baru keluar hasilnya kemarin. Dan harusnya kata dokter sih orang normal biasanya kalau udah nyampe 300 tuh harusnya udah unfold. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin papa saya karena saking cintanya sama saya, dia masih berusaha terlihat senyum dan lain-lain. Gitu. Apa permasalahan Mas Eza ada Papa akhirnya mungkin dari pikiran? Saya nggak mau komen apapun ya, saya nggak mau bicara apapun. Intinya dengan saya melihat ayah saya dengan senyumnya itu berarti yang harus saya lakukan juga. Anak-anak saya. Jadi kan ada dua ya, kebaikan sama ujian. Ini Allah kan lagi kasih ujian nih dari rumah tangga, Papa sakit. Mas Eza cara menenangkan hati atau menerima segala nikmat dari Allah itu seperti apa sih Mas? Gini ya, mungkin ya yang bisa saya ambil hikmah dari semua yang terjadi ini, alhamdulillah sekarang sholat saya bisa 5 waktu ya gitu, alhamdulillah. Saya sholat tahajud juga, dan sholat tahajud itu juga yang membuka pikiran saya gitu ya, membuka pikiran saya untuk
menjadi lebih baik lagi. Terus apa ya, banyak sekali gitu loh, banyak berkahnya gitu, banyak berkahnya yang bisa saya ambil. Memang Allah ngasih cobaan, tapi sekali lagi Allah pasti tidak akan memberi cobaan yang di luar kapasitas makhluknya ya gitu. Gitu. Terus contohnya sekarang ya saya punya iMove nih gitu, saya punya iMove, saya bikin store di sini, tapi ya tetap Allah yang ngasih cobaan gitu loh. Dan saya yakin kok semua manusia di luar sana juga pasti sama, ada sesuatu yang Allah kasih ya gitu. Sama seperti saya, sekarang saya diberikan mungkin rezeki lebih ya gitu, kita bisa bikin store iMove untuk membantu orang lain juga, tapi saya juga dikasih cobaan juga, intinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saya akan ambil hikmah semuanya. Oke, semangat Mas Ega.